Ibu. Selanjutnya Priyana. Ibu. Nah, baiklah, sudah absen ya. Berarti ada beberapa teman kalian yang tidak masuk ya, ya? Ya. Semoga minggu depan pembelajaran Ibu semuanya dapat hadir agar tidak ketinggalan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu harapkan anak-anak Ibu berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan Ibu pimpin sendiri ya, Kak ya? Ya. Baiklah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Baiklah, silakan anak-anak Ibu duduk semua. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Nak ya, yang bukti rasa cinta kita ya terhadap lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum Ibu menyampaikan materi pada siang hari ini, Ibu akan menanyakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Coba Ibu ingin tanya anak-anak Ibu, pernah tidak ke tempat objek wisata? Pernah. Oh ya, kemana aja? Coba yang sebelah sini pernah kemana? Bang Sigi pernah. Oh ya, sebelah sini kemana? Air Bakongan, Bu. Oh, pernah ke Bakongan. Yang sebelah sana di ujung, cewek-cewek kemana? Oh, pernah ke Pantai Terbaya. Yang selanjutnya pagi itu pernah kemana? Daerah hijau. Wah, berarti sudah pernah ke tempat wisata yang ada di Tanggamus di rata-rata ya. Senang tidak kalau ke tempat objek wisata? Di sana banyak biasanya kalau di Batu begitu ada bendungannya ya, Nak ya? Oh, yang kayak hujan itu letaknya di hulu-hulu ya? Berarti anak-anak Ibu suka nih ke tempat objek wisata. Kenapa Ibu tanya pada siang hari ini tentang objek wisata? Karena pada materi ini Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Ya, teks deskripsi. Coba dilihat semua di layar Ibu. Nah, adapun pembelajaran pada siang hari ini yaitu kompetensi dasarnya 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar atau dibaca. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, coba kalian lihat, siswa dapat menentukan ciri umum pada teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang
dibaca atau didengar. Selanjutnya dilihat nak, apa? Menentukan jenis deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Itu berarti ada dua tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama menentukan ciri umum, yang kedua menentukan jenis teks deskripsi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak Ibu, kita belajarnya secara berkelompok, ya. Nanti silakan kalian bentuk secara berkelompok, boleh 4 orang atau 5 orang. Berhubung hari ini ada teman kalian yang tidak masuk, Ibu lihat sepertinya cukup satu kelompok 4 orang. Nah, baik ya, sudah mengerti informasi dari Ibu? Mengerti, Bu. Nah, sebelum Ibu akan menampilkan contoh teks deskripsi, silakan anak-anak Ibu menentukan kelompoknya masing-masing. Ya, menentukan kelompoknya masing-masing. Baiklah, sudah semua di kelompoknya masing-masing? Sudah 4 orang, berarti ada 4 kelompok, ya. Coba masing-masing kelompok melihat layar LCD di depan Ibu. Ini ada contoh teks deskripsi, ya. Coba lihat semua. Kalian amati dan kalian baca terlebih dahulu. Lanjut ya, surat berikutnya ya. Dibaca dulu semuanya. Yang belakang terlihat jelas? Jelas, Bu. Dibaca terlebih dahulu. Sudah semua dibaca? Sudah, Bu. Nah, kalian amati dan kalian baca. Ini ada contoh teks deskripsi tentang objek wisata yang sering kalian kunjungi dan yang kita tampilkan ya, kita harus ya. Ya. Bendungan Batu Pegi. Nah, sudah kalian baca di sana ada teks deskripsi Bendungan Batu Pegi. Sekarang Ibu mau tanya, silakan yang berani menjawab nanti tunjuk tangan ya nak ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu tanya, objek yang dideskripsikannya apa nak? Bendungan Batu Pegi. Ya. Silakan Aisyah, boleh diri. Ya, benar. Tina coba. Berdiri, apa tadi objek yang dideskripsikan? Ya, benar. Bendungan Batu Pegi. Wah, beri aplaus untuk teman-temannya.
Berarti itu tadi benar ya, objek yang dideskripsikan adalah bendungan batu tebing. Kalau sudah membaca, ibu ingin tanya tujuannya apa, tujuan teksnya. Ya, yang bisa tunjuk tangan. Tujuan teksnya apa? Coba ibu minta kelompok sini coba. Tujuan teksnya apa? Menggambarkan Objek. ya, benar Ferdiansa. Menggambarkan objek bendungan batu tebing. Tujuannya. Jangan malu-malu anak ibu, ternyata Ferdiansa bisa menjawab ya. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya ibu mau tahu nih. Di sini ada rincian atau ada ya apa aja sih yang ada di batu tebing? Ibu mau tanya, coba tunjuk tangan. Ya. Ada villa, Bu. Nah, di sana, oh ya, baik, di sana ada villa, Bu. Ya, coba yang ada di teksnya apa aja di situ? Kapal-kapal kecil. Ya, ada kapal-kapal kecil. Ferdiansa ada apa? Oh, di situ ada dermaga jeti. Ya, benar. Berarti di situ ada objek rinciannya. Dan temannya ada villa. Lalu tadi ada kapal-kapal kecil. Ada dermaga. Nah, berarti itu tadi adalah merupakan rincian objek teks deskripsi. Nah, selanjutnya dari teks deskripsi ini kita bisa tahu tentang ciri. Nah, tadi yang ibu katakan, ibu tanya sama anak-anak ibu termasuk dengan ciri. Nah, ciri umum teks deskripsi. Tadi adanya objeknya, Bu. Ya, ada objeknya, ada tujuannya, ya. Selanjutnya tadi ada rincian atau objek yang digambarkan di dalam bendungan batu tebing. Nah, kalian sudah paham? Paham. Nah, sekarang ibu akan memberikan penguatan materi. Silakan kalian simak dan kalian dengarkan dan kalian rangkum di buku kalian. Baiklah, apa itu teks deskripsi? Nah, coba kita lihat, kita mengenal teks deskripsi, tadi sudah tahu contohnya. Nah, ternyata teks deskripsi itu adalah gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek atau tempat peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Itu adalah pengertian teks deskripsi. Nah, selanjutnya ternyata ada tujuannya nih, tujuan teks deskripsi. Ya tadi, yang seperti kita kenal tadi, menggambarkan objek secara merinci, secara subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, itu adalah tujuan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu apa? Menggambarkan suatu objek secara rinci, ya, agar pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan apa yang dibicarakan atau apa yang mereka baca. Nah kalian kan sudah tahu bendungan batu tebing tadi ya. Ketika kalian ibu berikan slide, di sana seolah-olah kalian mengingat kembali, oh iya ya, di bendungan batu tebing ternyata kemarin emang ada dermaga, ada kapal kecil, sana juga ada villa. Karena kan semakin tahu semakin diperbarui ya. Ya Bu. Selanjutnya kita mengenal ciri. Nah, ciri teks deskripsi boleh dibuka buku paket kalian semuanya, ya, diperhatikan, boleh buka buku paket kalian dan memperhatikan slide ibu, ya, agar mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Nah, perhatikan semua, ciri teks deskripsi itu ada satu, menggambarkan atau menjelaskan suatu penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Nah, selanjutnya berusaha membuat pembaca atau pendengar merasakan adegan atau peristiwa yang kita baca. Nah, selanjutnya ternyata cirinya itu melibatkan panca indera. Panca indera itu apa aja, Nak?
ada mata, ada tangan melihat, ya melihat, meraba, merasakan, ya itu adalah panca indera. Jadi ketika kita melihat contoh deskripsi seolah-olah kita mengingat kembali merasakan yang waktu itu kita pernah bunyi ya. Nah, selanjutnya kalimatnya terfokus pada suatu hal sesuai dengan penjelasannya. Itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Nah, kita masuk nih ke ciri umum teks deskripsi. Ciri umumnya tadi yang ibu tanyakan tadi, anak-anak ibu sudah sanggup dan bisa menjawab objek tadi sudah masuk ke dalam ciri. Nah, kita lihat lagi nak, semua disimak semua. Ciri objek teks deskripsi bersifat khusus. Nah, sehingga objek yang dibicarakan kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Contoh tadi ibu berikan batu tegi, ya berarti teks deskripsinya menggambarkan keindahan batu tegi. Kalau ibu berikan pantai Mutun, berarti menggambarkan keindahan pantai Mutun. Berbeda objek, berbeda juga objek yang dideskripsikan. Ada pun ciri tujuan teks deskripsi. Dilihat, bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan sehingga pembaca bisa memahami apa yang dideskripsikan. Nah, tadi ada contoh teks bendungan Batu Tegi. Nah, menggambarkan tadi kata-katanya benar. Kata biasa menggambarkan objek bendungan Batu Tegi ya, karena kan tadi teksnya itu tentang Batu Tegi. Selanjutnya ciri teks isi teks deskripsi. Nah, ini merinci bagian-bagian objek. Nah, teks deskripsi ini memakai kata khusus seperti ramah, hijau cerah, biru, kuning emas untuk menggambarkan tempat wisata. Tadi kalian sudah membaca dan memahami teks deskripsi bendungan Batu Tegi. Tadi kalian bisa lihat kan? Tadi ada kata yang mengatakan dermaga Jeti memiliki jalan yang berkelok-kelok. Nah, itu merupakan kata khusus ya, yang akan menggambarkan tempat wisata yang dibicarakan. Selanjutnya, teks deskripsi bersifat personal, memakai kata kuat seperti ombak menggempur, ibu tangguh atau kucing yang lucu sesuai dengan contoh teks deskripsi yang kita baca. Ya, ternyata ada 3 ya, diingat semua ya. Kalau ibu tanya ciri umum teks deskripsi ada apa aja? Ada ciri objek, ada ciri tujuan, dan ada ciri isi teks deskripsi. Berarti ingat kalau ciri umum teks deskripsi itu ada 3 ternyata. Ada ciri objek, ada ciri tujuan, dan ada ciri isi teks deskripsi. Nah, kita sudah belajar nih ciri umumnya. Selanjutnya kita belajar lagi nih jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi kita lihat semua nak. Jenis teks deskripsi itu ditinjau dari bentuknya itu ada 2 kategori. Yang pertama berdiri sendiri sebagai teks. Coba ibu minta si Ferdiansa untuk membaca pengertian nomor 1. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Teks deskripsi yang berdiri sendiri merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian teks dari teks yang lain. Ya, benar kata Ferdiansa. Teks deskripsi berdiri sendiri merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri, bukan dari bagian teks lain. Kalau Batu Tegi tadi masuknya kemana? Ya, benar, Errol. Beri tepuk tangan. Berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri Bu, karena tadi tidak ada teks yang lain. Karena dia merupakan teks yang menggambarkan hubungan Batu Tegi atau benda atau objek. Silakan. Yang kedua, nih, jenis teks yang kedua ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi yang menjadi bagian lain.
Misalnya ada dalam kutipan cerpen, novel, lagu, dan iklan. Nah, coba dilihat, coba Ibu minta Bina untuk membacakan nomor 2 pengertiannya, Nak. Teks deskripsi yang menjadi. Oh, maaf Ibu, ini ya lupa hari ini dia tidak membawa kacamata. Coba yang lain, Ibu minta si Nur Aisyah. Membacakan pengertian teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Coba, yang kuat ya Kak ya, biar temannya mendengarkan semua. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain merupakan teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks yang lain. Misalnya saja dalam sebuah novel, teks deskripsi dalam novel tentang seorang tokoh membantu penulis, memberikan gambaran latar belakang tokoh. Ya, baiklah. Berarti teks deskripsi menjadi bagian lain itu misalnya di dalamnya itu terdapat sebuah novel atau di dalamnya ada cerpen, ada kutipan lagu atau iklan. Ya, itu merupakan teks deskripsi yang menjadi teks bagian yang lain. Nah, contohnya nih Nak, biar kalian tidak bingung. Diperhatikan semua contohnya. Nah, ini di sini Ibu memiliki contoh kutipan novel. Misalnya, Toki memberikan suatu contoh yang baik sekali untuk mendeskripsikan karakter tokoh Bilbo. Nah, ternyata karakter Bilbo ini ada dalam kutipan novel. Nah, novel seperti ini. Nah, ini kutipannya. Bilbo kaya raya dan berwatak aneh. Selama 60 tahun ia menjadi keajaiban di wilayah Sirle. Semenjak itu menghilang dan mendadak kembali lagi. Harta kekayaan yang dibawanya dari lawannya kini sudah menjadi legenda setempat. Nah, kalian baca terlebih dahulu, itu merupakan kutipan novel yang diambil yang menjadi bagian teks deskripsi. Makanya dikatakan itu adalah teks deskripsi menjadi bagian teks lain karena mengambil dari kutipan novel. Kalau cerpen juga biasa seperti itu Nak. Tentang jenis teks deskripsi ada yang ditanyakan? Anak Ibu? Sudah paham? Sudah. Ya, berarti ulas lagi ya. Jenis teks deskripsi itu ada 2, teks yang berdiri sendiri dan teks yang menjadi bagian teks lain. Ada 2 ya jenisnya ya. Kalau ini berapa ciri umum? 3. Ya punya biasa 3. Ada ciri objek, ada ciri tujuan, dan ciri isi. Ya. Selanjutnya, Ibu memiliki LKPD. Nah, ini Ibu memiliki LKPD 1. Nah, nanti setiap anggota kelompok kan memiliki ketua kelompok ya. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD kalian. Sudah semua? Ya, kalian setiap kelompok sudah menerima LKPD dari Ibu ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Setiap kelompok melihat LKPD-nya masing-masing, ya. Di sana ada kelas, ya. Ada kelas 7. Ada nama kelompok. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Mau diberikan nama apa kelompok kalian? Selanjutnya, di sini ada nama anggota kelompok. Nah, ditulis namanya ya, anggota kelompoknya. Selanjutnya, dilihat semua, diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Diperhatikan semua LKPD masing-masing. Di sini ada petunjuk kerja. Lihat semua petunjuk kerja
kerjanya, bacalah teks deskripsi teks 1. Ini ada teks 1. Ya, teks 1 Pantai Mutun dan teks 2 Si Bagas Kelinciku. Berarti ada 2 teks deskripsi. Yang pertama teks 1 Pantai Mutun, yang kedua adalah Si Bagas Kelinciku. Nah, silakan kalian diskusikan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi ya tentang cara menemukan ciri umum dan selanjutnya menentukan jenis teks deskripsi. Ya. Kalian untuk mencari informasi tentang menemukan ciri umum dan menelaah jenis teks deskripsi. Ya, menelaah jenis teks deskripsi. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok kalian semua. Ketika sudah mendapatkan informasinya, kalian tulis di lembar LKPD yang ibu sediakan. Diskusikan terlebih dahulu dengan teman kelompok kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD kalian, silakan bertanya dengan ibu. Nah, sudah LKPD-nya? Nah, di sini dibaca dulu ada petunjuk kerja. Nah, kalian baca dulu. Bacalah teks deskripsi dulu. Temukan ciri umumnya. Selanjutnya menelaah jenisnya. Kalian kan berempat, dibagi. Misal si Nuaisa dengan si Carol menentukan ciri umum, bahan menelaah jenis teks deskripsi. Nah, diskusikan dulu. Apabila sudah mendapatkan hasilnya, nanti baru disalin di LKPD kalian masing-masing. Paham? Nah, ya, sampai mana? Oh ya, sudah menentukan nama kelompoknya, sudah setuju semua berarti ya dengan nama kelompoknya ya. Ya. Pertama, dibaca petunjuk kerjanya dulu ya. Nanti kalian itu ya membagi Ringgit dengan si Sinta ya mencari menelaah jenis teks. Nah, bisa si Hani dengan si Ferdiansa menentukan ciri umumnya. Nah, boleh mencari informasi di buku paket kalian atau di PowerPoint yang sudah ibu sediakan nanti tanyakan. Oke. Tetap kerja kelompok ya. Ya, betul. Dalam kerja kelompok ini ibu akan menilai keaktifan kelompok. Jadi mana yang tidak bekerja kelompok, mana yang aktif mencari informasi menemukan jawaban LKPD, mana yang hanya duduk manis tinggal nunggu temennya nyalin. Nah, berarti kan kalian 4 orang nih. 4 orang. Kalau sudah 4 orang dibagi. Misal 2 orang menentukan ciri umum, 2 orangnya menelaah jenis. Nanti kalau sudah dapat hasilnya, kalian diskusikan. Baru kalian tulis di LKPD kalian. Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mendiskusikan dan menuliskan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, ibu beri 30 menit ya. Jika ingin ditanyakan dan bingung soal LKPD-nya, boleh tunjuk tangan, nanti ibu akan selalu mendampingi setiap kelompok.
informasinya, mencari informasinya bisa menemukan dan menelaah jenisnya. Baiklah, coba sini menentukan nama kelompok ajar ketawa. Coba ada yang menemukan ciri umum, ada juga yang menelaah jenisnya. Dibagi tugas biar semuanya aktif, ya. Gimana? Bisa gitu. Silakan dibuka boleh. Biar kita tahu ya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya dengan ibu atau bingung dengan PAPD-nya atau bingung cara menentukan cirinya, boleh bertanya dengan ibu dan nanti didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Cari informasi dari sini. Sama dengan yang ada di teks Bapak Ibu. Ciri-ciri kedua. Nanti di situ kalau keduanya, ya, keduanya boleh. Boleh nanti ya, gimana Faida? Ya, Citra, gimana kelompok ini? Ya, diberikan waktu 30 menit kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, membagi tugas dengan kelompok kalian. Ya, ingat namanya berprivat, empatnya aktif mencari informasi tentang jawaban, menemukan ciri umum dan menelaah jenisnya. Nah, agar semua terlibat aktif dalam kerja kelompok, ya. Mana kelompok ini? Ya. Oh ya, itu. Mencari informasi jadi gimana?
ya, kerjakan kelompok. Satu ada yang mencari paket, ada yang menyalin. Nah, ketika kalian menelaah jenis teks deskripsi, teks satu itu kenapa disebutkan apa? Alasan kalian, ya? Alasan kalian kenapa teks itu masuk dalam apa? Tadi kan ibu sudah jelaskan, ya? Bukan alasannya. Baiklah, kelompok lain jika ingin ditanyakan, silakan. Itu selalu memantau setiap kelompok sampai mana kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke, biar tambah semangat, ibu punya ice breaking atau penyegaran. Katakan dulu pada kalian, ikuti arahan ibu biar otaknya lebih segar kembali, biar fokus kembali. Yuk, ikuti ice breaking hari ibu ya. Silakan berdiri semua. Ya, contohnya ibu nih.
Jadi, jangan lupa menuliskan nama kelompok kalian. Nanti asik mengerjakan LKPD-nya, kalian lupa menulis nama kelompok kalian ya. Nanti ibu bingung, cuma nama kelompoknya aja, anggotanya nggak ditulis. Kelompok siapa ini? Ya, anak-anak ibu semua sudah berdiskusi dengan kelompok kalian, sudah mulai menuliskan hasilnya ya, anak ibu ya. Hasilnya, di LKPD-nya tulisannya rapi sesuai dengan tuntutannya. Kita membiasakan menulis sesuai dengan huruf kapital, sesuai dengan EYD. Yang lain boleh menyalin di buku kalian untuk dipelajari di rumah. Bagi yang masih bingung mencari jawaban di LKPD, boleh melihat di buku sumber bacaan itu buku teks atau di layar depan kalian. Ya, di sini ibu boleh. Sudah mulai menuliskan ya kelompok ini ya. Ya, kan? Berarti kalian mencari alasan kenapa teks satu itu masuk ke jenis apa. Berikan alasannya sesuai dengan diskusi kalian ya.
benar-benar menuliskan ada kelompok ini ya. Nah, nanti ingat pada jenis tes penilaian itu berikanlah alasannya. Kenapa alasannya kalian itu memilih jenis tes itu masuk di mana, gitu ya? Kelompok Widodo sampai menentukan ciri-ciri ya. Sudah kalian diskusikan melalui teksnya sudah? Sudah, Bu. Teksnya? Sudah, Bu. Ibu sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, baiklah. Kita akan mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, kelompok 1 dari sini silakan presentasikan hasilnya. 2 orang aja perwakilan. Silakan berdiri di bangku kalian. Yang lain disimak. Nanti apabila ingin menambahkan, silakan tunjuk tangan. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Danau Hijau dengan anggota saya sendiri Vina Maharani, sebelah saya Siti Anjani dan sebelahnya lagi Anton Hidayah dan sebelahnya lagi Tiana. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Siti Anjani. Objek yang dideskripsikan. Teks 1, keindahan pantai Mutur. Teks 2, kelinci penulis. Tujuan. Teks 1 menggambarkan keindahan pantai Mutur. Teks 2 menggambarkan kelinci yang menjadi peliharaan penulis. Isi deskripsi kelinci orientasi objek. Tujuan teks menggambarkan keindahan pantai Mutur. Rincian keindahan fisik pantai memiliki pasir putih dengan air lautnya yang tergolong bersih. Menjadi pantai Mutur adalah salah satu objek wisata yang menarik untuk mengunjungi Lampung. Perasaan terhadap objek bangsa dengan keindahan pantai Mutur. Kelinci penulis. Ciri fisik hewan memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda, sungguh memuaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Hewan kesayangan. Jenis teks. Teks 1 pantai Mutur. Pada teks 1 pantai Mutur ditinjau dari bentuknya. Teks tersebut masuk ke dalam jenis teks deskripsi berdiri sendiri. Sebagai teks karena pada teks 1 berjudul Pantai Mutur mendeskripsikan benda, objek wisata secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 1 menggambarkan keindahan Pantai Mutur yang berada di Lampung. Teks 2, Si Bagas Kelinciku. Pada teks 1, Si Bagas Kelinciku ditinjau dari bentuknya. Teks tersebut masuk ke dalam jenis teks deskripsi berdiri sendiri. Sebagai teks karena pada teks mendeskripsikan benda, objek, hewan peliharaan secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 1 menggambarkan hewan kesayangan
kesamaan dari kelompok 4 tentang jenis teksnya. Nah, silakan kelompok 1 nanti jika ditambahkan hasil dari kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Tidak ada? Oh, ada. Berarti silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya, Ibu minta kelompok 2 mempresentasikan diwakili oleh 2 orang anggotanya. Silakan berdiri. Disebutkan anggotanya. Ya, nanti ada yang membacakan hasilnya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota dengan saya sendiri Citra Andreani dan sebelah saya Wendy dan Sandy dan Widodo akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pantai objek yang dideskripsikan: keindahan Pantai Mukun. 2. Kelinci penulis. Teks tujuan: 1. Menggambarkan keindahan Pantai Mukun. 2. Menggambarkan kelinci yang menjadi peliharaan penulis. Isi teks deskripsi merinci atau mengoreksikan objek. Tujuan teks: menggambarkan keindahan Pantai Mukun, kelinci penulis. Rincian: keindahan fisik pantai memiliki pasir putih dengan air lautnya yang tergolong bersih, menjadikan Pantai Mukun adalah salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi di Lampung. Kelinci penulis: ciri fisik hewan memiliki bulu yang lebat dan putih, bersih, matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang bibir, ungunya yang merah muda sungguh menggemaskan, telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia bermain. Perasaan terhadap objek: bangga dengan keindahan Pantai Mukun, hewan kesayangan. Selanjutnya saya persilakan Ya, baiklah Wendy. Wendy akan menyampaikan tentang jenis teksnya. Yang lain disimak agar semuanya presentasi prinsip. Ternyata temannya masih sakit perut ya. Ya, dilanjut gak apa-apa, moderator boleh menyampaikan. jenis teks. Teks 1 Pantai Mukun. Pada teks 1 Pantai Mukun ditinjau dari bentuknya teks tersebut masuk ke dalam jenis teks deskripsi. Berdiri sendiri sebagai teks karena pada teks 1 berjudul Pantai Mukun mendeskripsikan benda objek wisata secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 1 menggambarkan keindahan Pantai Mukun yang berada di Lampung. Teks 2 Sebagas Kelinciku. Pada teks 2 Sebagas Kelinciku ditinjau dari bentuknya teks tersebut masuk ke dalam jenis teks deskripsi terdiri sebagai teks karena pada teks mendeskripsikan benda objek hewan peliharaan secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 1 menggambarkan hewan kesayangan peliharaan penulis.
moderatornya sampaikan yang ingin menambahkan. Akan demikian presentasi kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilakan. Ya, adakah kelompok lain ingin menambahkan? Berarti sudah cukup jawaban dari kelompok 2 ya? Ya. Silakan kelompok 2 boleh tutup presentasinya dan dilanjutkan kelompok 3. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit koreksian dari Ibu di kelompok 2. Tadi mungkin salah menuliskannya. Jadi kelinci si Bagas kelinci itu pada teks 2. Mungkin temannya salah menuliskan ya. Ya, silakan kelompok 3 itu persilakan untuk mempresentasikan. 2 orang yang mewakili silakan berdiri ya. Yang lain kelompok lain menyimak. Apabila ada yang ditambahkan, silakan tunjuk tangan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Pakeman dengan anggota 1 Ferdian Sasamuda, 2 Cinta Amelia, 3 Hani Widya Ningsih, 4 Ringit Ramadhani. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Cinta Amelia. Objek yang dideskripsikan keindahan pantai Sentul, tujuan menggambarkan keindahan pantai Sentul, menggambarkan kelinci yang menjadi peliharaan penulis. Tujuan teks mengabaikan keindahan pantai Sentul, rincian keindahan fisik pantai Sentul, hasil bukti dengan air laut yang tergolong bersih, menjadi pantai Sentul adalah salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi langsung. Perasaan terhadap objek bangga dengan keindahan pantai Sentul. Kelinci penulis ciri fisik hewan memiliki bulu yang lebat dan putih bersih, matanya coklat seperti madu, matanya jernih menunjukkan untuk dipandang, bibir kunyitnya yang merah muda sungguh menggemaskan, telinganya panjang berlambai-lambai kalau dia berlari, hewan kesayangan. Selanjutnya jenis teksnya ya akan disampaikan oleh Ferdian saya. Teks 1, Pantai Mutun. Pada teks 1, Pantai Mutun ditinjau dari bentuknya. Teks tersebut masuk ke dalam jenis teks deskripsi sendiri-sendiri. Sebagai teks pada teks 1 berjudul Pantai Mutun, mendeskripsikan benda objek wisata secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 1 menggambarkan keindahan pantai Mutun yang berada di Luwu. Teks 2, Si Bagas Selingkuh. Pada teks 2, Si Bagas Selingkuh ditinjau dari bentuknya. Teks tersebut masuk ke dalam jenis teks deskripsi sendiri-sendiri. Sebagai teks karena pada teks mendeskripsikan benda objek hewan peliharaan secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 1 menggambarkan hewan kesayangan peliharaan penulis. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilakan. Oke, baiklah. Kelompok lain ingin menambahkan, silakan tunjuk tangan. Dipersilakan dengan kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan? Setelah nanti di kelompok 4, Ibu bisa menambahkan hasil diskusinya ya.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4 berdiri mempresentasikan dan mengenalkan anggota kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kelompok konten saya dan perkenalkan anggota kami. Perkenalkan nama saya Tiara dan samping saya ada Aisyah dan sampingnya lagi Fernando dan sampingnya lagi Bardian. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Aisyah. Objek yang dideskripsikan. Teks 1. Keindahan Pantai Mutun. Teks 2. Kelinci beriris. Tujuan. Teks 1. Menggambarkan keindahan Pantai Mutun. Teks 2. Menggambarkan kelinci yang menjadi peliharaan penulis. Isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek. Tujuan teks menggambarkan keindahan Pantai Mutun. Rincian. Keindahan fisik pantai memiliki pasir putih dengan air laut yang tergolong bersih, menjadikan Pantai Mutun adalah salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi di Lampung. Perasaan terhadap objek, bangga dengan keindahan Pantai Mutun. Tujuan teks merinci penulis. Rincian. Ciri fisik hewan memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Perasaan terhadap objek, hewan kesayangan. Pada teks 1 Pantai Mutun, Pantai Mutun ditinjau dari bentuknya teks tersebut masuk ke dalam teks deskripsi berdiri sendiri. Sebagai teks karena pada teks 1 berjudul Pantai Mutun mendeskripsikan benda objek wisata secara tersendiri dan bentuk menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 1 menggambarkan keindahan Pantai Mutun yang berada di Lampung. Teks 2 si bagas kelinci. Pada teks 2 si bagas kelinci ditinjau dari bentuknya teks tersebut masuk ke dalam teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks karena pada teks mendeskripsikan benda objek wisata peliharaan secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Selain itu, pada teks 2 menggambarkan hewan kesayangan peliharaan penulis. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada teman yang lain ingin menambahkan, kami persilakan. Baiklah, ternyata ada kelompok 1 nih yang ingin menambahkan. Ibu persilakan kepada kelompok 1 yang mewakili berdiri terlebih dahulu, disampaikan kepada kelompok 4 apa yang ingin ditambahkan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 4. Jadi tujuan teks 1 menggambarkan keindahan pantai, sedangkan tujuan teks 2 menggambarkan kelinci kesayangan penulis. Baiklah. Adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Tidak. Berarti silakan moderator dari kelompok 4 untuk menutup presentasinya. Baiklah, sekian presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Sudah hebat semuanya, sudah menyelesaikan LKPD tepat waktu. Terus kalian sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran atau menyimpulkan hasil dari belajar pada siang hari ini. Nah, coba disimak semua. Tadi kita menyimpulkan ciri umumnya, ya. Yang pertama,
silakan. Nah, yang pertama ada ciri objek. Selanjutnya Ciri tujuan. ada ciri tujuan. Oke, yang terakhir tadi isi teks deskripsi. Yang terakhir ada jenis. Ada berapa jenisnya? Ada dua. Yang pertama apa? Ya, deskripsi berdiri sendiri. Yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian teks lain. Nah, kalian tadi ibu perhatikan LKPD-nya sudah benar semua, sudah mampu menelaah jenisnya dengan alasan kalian secara berkelompok tadi ibu lihat teks satu pantai mungkin itu teks deskripsi berdiri sendiri, yang teks dua tinggal jas rinciku masuk ke dalam teks deskripsi berdiri sendiri. Itulah hasil kesimpulan kita semua pada pembelajaran siang hari ini ya. Nah, sebelum ibu mengasih soal evaluasi pembelajaran, ibu minta anak-anak itu berdiri semua. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bentar, yuk biar semangat. Yuk, semua ingat apa tadi? Ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke, masih ada yang kurang fokus sekali lagi. Nah, baiklah, silakan boleh duduk di tempat kalian. Nah, ibu akan membagikan soal evaluasi, yaitu sebanyak 5 soal pilihan ganda, dan ibu akan beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Dan bagi kelompok ini nah, kalau soal evaluasi ini sendiri-sendiri, kalau tadi LKPD secara berkelompok, walaupun duduknya berkelompok, mengerjakannya sendiri. Semua diperhatikan, ditulis nama kelas. Karena ibu beri waktu 5 menit, karena kita sudah
dikumpulkan silakan dikerjakan. Diberikan tanda sila benar, baca petunjuk kerjanya. Oke, baiklah, waktunya sudah 5 menit. Silakan dikumpulkan ke suatu kelompok untuk maju ke depan mengumpulkan hasil evaluasi anggota kalian. Ya. Sudah mau begini? Sudah waktu 5 menit ya, cepat selesaikan 5 menit. Baiklah, silakan duduk di tempat kalian masing-masing. Sebelum kegiatan pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus apa materi yang sudah dipahaminya? Walaupun tidak ada yang sudah dipahami, ketika sampai di rumah kembali buku teksnya dan buku tulisnya dibaca lagi untuk mengulas informasi pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau tanya lagi, sekali lagi. Apa yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Oh ya, kata Bapak ini karena bisa menggunakan PowerPoint ya. Ya, ternyata menyenangkan ya belajarnya selanjutnya apa? Mengetahui objek wisata. Dapat mengetahui objek wisata. Ya, berarti semoga soal LKPD berkelompok kalian mendapatkan nilai 100 ah. Amin ya. Amin. Soal evaluasi mendapatkan nilai 100 ya. Nah, pada pembelajaran pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas kajian selanjutnya 4.1, yaitu membandingkan teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Ya, untuk mengakhiri, Ibu minta kepada anak Ibu, Nur Aisyah, untuk memimpin doa dalam hati teman-temannya. Disiapkan terlebih dahulu. Ya, Prof, berdoa dalam hati buat. Selesai. Ya, baiklah Ibu akhiri. Apabila ada cara menyampaikan itu kurang berkenan atau ada salah kata, Ibu akhiri. Ibu minta maaf dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, silakan kalian siapkan semua, bereskan semua. Kita silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam.